wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Aditya Sabrina, saya guru RPL, dan hari ini Bu Sabrina ingin menjelaskan tentang mata pelajaran sistem komputer. Oh ya, sebelum Bu Sabrina masuk ke materi pembelajaran, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Semoga sehat-sehat aja, semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap ikutin protokol dari pemerintah, dan jangan sering-sering berkerumun ya, atau gerombol-gerombol sama teman-teman yang lain. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mengatur besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis atau base atau radix tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Konsep dasar sistem bilangan senantiasa mempunyai base atau radix, absolute digital, dan positional place atau value. Untuk memudahkan mempelajari komputer sebagai pengolah data, kita juga harus memandangnya sebagai sebuah sistem komputer. Secara umum, sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dan sistem tersebut. Tujuan dari sistem komputer adalah untuk mengolah data, untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah hardware, software, dan firmware. Hardware sendiri merupakan perangkat kelas atau perangkat dari sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah seperti monitor, keyboard, mouse, terus ada CPU dan segala macam. Sedangkan software sendiri merupakan perangkat lunak, adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolah data. Ada 3 bagian utama dan software. Ada sistem operasi seperti DOS, Linux, Windows, dan Mac, yang seperti kalian biasa pakai di komputer atau PC-PC itu menggunakan Windows. Untuk yang kedua ada bahasa pemrograman seperti Visual Basic, C++, Pascal, Java, dan Visual C. Yang ketiga ada aplikasi seperti Microsoft Office, antivirus, Winamp, Mozilla, Google Chrome, dan lain sebagainya. Itu merupakan di aplikasi. Sedangkan brainnya sendiri adalah manusia yang terlibat dalam pengoperasian secara mengatur sistem komputer. Jadi brainer itu merupakan pemakainya, seperti user atau seperti kalian itu merupakan dari brainer. Jadi ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tanpa adanya software maka tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan, hanya berupa benda mati. Jadi kalau cuma ada hardware-nya aja tapi nggak ada software atau nggak ada brainware, ya cuma benda mati yang nggak bisa diapa-apain. Software juga sama, kalau cuma ada software terus nggak ada hardware, terus mau pakai softwarenya menggunakan apa? Tetap harus ada hardwarenya juga. Begitu juga brainware. Kalau misalnya hardware sudah ada, software sudah ada, tapi nggak ada brainware atau penggunanya, ya cuma benda mati yang tidak bisa digunakan karena penggunanya itu brainware sendiri. Terus kemampuan dari komputer. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat, yaitu dalam 1 milisecond, nanosecond, atau picosecond. Komputer yang paling cepat dapat melakukan operasi dalam waktu picosecond. Kemampuan komputer lainnya adalah kapasitas memori, yaitu kemampuan menyimpan data dan komputer. Satuan memori komputer dinyatakan dengan byte. Untuk memahami pengertiannya, itu sebenarnya bakal jelasin. Ini kan ada satuan kapasitas memori komputer. Nah, satuan memori di sini 1 byte itu sama dengan kapasitas 8 bit atau 1 karakter. Sedangkan 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. 1 MB atau megabyte itu sama dengan 1024 KB, atau lebih kecilnya lagi 1.048.576 byte. Sedangkan 1 giga di sini merupakan 1024 megabyte atau 1.048.576 kilobyte, atau di sini bisa dikonversikan berapa itu, berarti 1 miliar
1.743.741.824 byte. Yang paling tertinggi ini ada 1 terabyte. Nah, bisa kalian terjemahkan sendiri berapa bit yang ada di layar kalian ya. Nah, terus siklus pengolahan data. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolah data atau data processing cycle, yaitu seperti input, processing, dan output. Ini merupakan tampilan dari input, processing, dan outputnya. Nah, untuk input sendiri itu apa sih? Input adalah masukan yang dalam hal ini berupa data-data yang dimasukkan atau diinput ke dalam komputer. Input bisa berupa pengetikan huruf, pemindaian atau scanning gambar, scanning barcode, scanning kartu magnetik, atau RFID, atau hasil foto, suara atau rekaman, dan lain-lainnya. Jadi input itu seperti pengetikan. Kalau misalnya kalian menggunakan Microsoft Word di PC, kalian mengetik itu sudah termasuk input atau memasukkan. Sama juga scanning data atau scanning gambar, itu bisa memasukkan datanya lewat scanning atau memasukkan gambar. Sama juga dengan hasil foto kalian. Misalnya kalian habis menangkap foto, itu merupakan input foto atau masukan foto. Nah, sedangkan processing sendiri itu apa sih? Processing adalah pengolahan data itu sendiri yang dilakukan oleh sistem komputer. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas kayak seperti kalian mengambil foto, itu terjadi proses seperti proses penyimpanan atau memasukkan hasilnya, memasukkan datanya. Output sendiri itu adalah keluaran yang disajikan oleh komputer. Jadi ketika kalian memasukkan atau menangkap gambar atau objek, itu terjadi prosesnya menyimpan. Nah, output sendiri adalah tampilan dari gambarnya. Jadi ketika kalian mencetak gambar, mencetak foto, itu akan ditampilkan di layar HP kalian atau di layar PC kalian, itu hasil dari output. Jadi output ini dapat berupa tampilan di layar monitor atau hasil cetak, file data di media penyimpanan, hard disk atau flash disk. Nah, ini gambar dari input, processing, dan output. Blok input di sini merupakan suatu pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan blok proses sendiri itu merupakan pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan sebelumnya sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Blok output pada bagian yang di atas itu merupakan perantara atau yang menjembatani antara blok proses dengan pengguna untuk melihat atau mengambil hasil proses. Seperti yang sudah Sabrina jelaskan dulu, input itu adalah masukannya. Ketika kalian mengambilkan gambar, itu kalian sedang memasukkan gambar dengan proses penyimpanan baru ditampilkan di layar HP kalian. Bahasan Bu Sabrina hari ini tentang siklus pengolahan data, tentang apa itu sistem komputer tadi. Bu Sabrina harap kalian bisa mempelajarinya lagi, lebih mencari referensi-referensi sendiri. Kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung tanyakan ke Bu Sabrina. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem bilangan. Sistem bilangan ini tuh berisi tentang angka-angka. Jadi itu pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan ini bisa Sabrina akhiri sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahami dan kalian bisa lebih mempelajari lagi ya, walaupun di rumah harus tetap belajar ya. Bisa Sabrina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya.